Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Sobat Sehat RSC Dr. Sujono Magelang. Pada hari ini berjumpa lagi dengan saya Dr. Nadia, dan di sini juga kami sudah kedatangan narasumber dari Dr. Nilu Spesialis Mata. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Ya, bagaimana kabarnya dok? Baik dok, Ya, terima kasih. baik ya. Dan untuk Sobat Sehat semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Ya, baik dokter, untuk tema bincang sehat kita pada hari ini, apa ya dok? Pagi hari ini dalam rangka dalam rangka memperingati Hari Buta Warna Sedunia, dan kan pas bertepatan ya dok, kemarin tanggal 6 September 2022 itu ada Hari Buta Warna Sedunia. Jadi mungkin pada hari ini mungkin kita akan membicarakan topik tentang buta warna ya dok. Buta warna ya. Ya, jadi untuk tema kita hari ini adalah sesuai dengan Hari Buta Warna ya. Jadi kita akan membahas buta warna. Nah, jadi dok, sebenarnya kan buta warna ini memang jadi topik yang banyak diperbincangkan ya dok, karena menyangkut tentang urusan sekolah atau pekerjaan juga. Sebenarnya buta warna itu bagaimana ya dok? Apakah seseorang jadi kalau buta warna itu kayak melihat TV hitam putih atau bagaimana ya dok? Ya, buta warna itu sebenarnya suatu istilah umum untuk menggambarkan suatu gangguan persepsi warna, di mana penderita buta warna itu biasanya akan kesulitan untuk membandingkan atau membedakan detail-detail warna atau nuansa-nuansa warna tertentu, begitu dok. Ya, kalau yang hitam putih atau tidak itu biasanya tergantung dari buta warnanya dok. Jadi buta warna dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna yang parsial, hanya warna-warna tertentu aja, dan ada juga buta warna total. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya dok, bahwa di dalam mata kita itu di mata bagian dalam itu ada satu lapisan namanya lapisan retina. Jadi retina itu lapisan yang sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi di dalam retina itu ada banyak sekali fotoreseptor. Salah satunya namanya ada dua fotoreseptor. Salah satunya namanya sel kerucut. Sel kerucut ya. Iya, ya, sel kerucut itu dia yang bertugas atau berperan dalam penglihatan warna. Gitu. Nah, di dalam sel kerucut itu ada 3 jenis pigmen. Jadi ada 3 jenis pigmen sel kerucut, yaitu dominan warna merah, hijau, dan biru. Iya. Apabila terjadi gangguan atau kelainan pada salah satu atau lebih dari sel pigmen ini, maka dia akan menyebabkan gangguan buta warna parsial. Jadi dia bukan tidak bisa melihat warna sama sekali, dia masih bisa melihat. Kalau satu-satu merah dia lihat sendiri, biru lihat sendiri, dia masih bisa bedain. Tapi ketika dia dicampur dengan kombinasi warna, maka dia akan kesulitan untuk membedakan warna-warna itu. Nah, itu namanya buta warna parsial. Jadi dia masih bisa lihat warna. Sedangkan kalau misalnya semuanya rusak, ketiga jenis ini rusak, maka dia disebut sebagai buta warna total. Jadi hanya bisa melihat hitam putih atau abu-abu saja dan sedikit warna. Tapi itu dalam populasi hanya sedikit saja. Oh, begitu ya dok. Justru jadinya kalau yang kayak TV hitam putih malah sangat jarang ya dok? Sangat-sangat jarang. Lebih banyak yang parsial itu ya dok? Ya. Jadi tetap bisa melihat warna, cuma berbeda dengan persepsi yang orang normal gitu dok warnanya ya. Ya. Jadi mungkin nggak dok kalau misalnya seseorang itu buta warna tapi dia nggak tahu dok dia itu buta warna gitu dok? Oh, bisa aja. Biasanya memang tidak disadari ya dok, karena kan memang dia kalau ngelihat warna kayak bisa lihat tuh satu-satu warna merah, dia bisa lihat merah, masih bisa lihat warna-warna, dia masih bisa lihat. Tapi sebenarnya sebenarnya dia menyadari bahwa ada masalah-masalah kecil. Jadi dia kayak misalnya ya kaos kaki, dia harus milih kaos kaki yang ada corak-coraknya. Nah, ketika dia harus milih pasangannya, dia salah pilih pasangannya gitu. Dia menyadari bahwa itu ada masalah di situ. Bedain kabel-kabel warna dia nggak bisa gitu. Ada masalah di situ, dia tahu gitu. Tapi dia nggak tahu ini buta warna atau enggak. Jadi nggak sadar kan, karena dia masih bisa lihat warna gitu dok. Jadi mungkin karena hal yang detail, yang kecil-kecilnya itu ya dok, yang warnanya ya. Kombinasi gitu dia. Kombinasi ya. Karena kan mayoritas parsial ya. Parsial. Jadi kalau misalnya untuk deteksi dininya gimana ya dok? Biar tahu sejak awal gitu dok, memang orang tersebut menderita buta warna. Ya, gitu. memang disarankan sih sebaiknya pada usia-usia buat orang-orang tua ya, untuk apalagi dalam silsilah keluarganya ada riwayat buta warna gitu, sih sebaiknya anak-anaknya sejak dari dini untuk diteskan buta warna gitu, supaya apalagi kan anak-anak itu biasanya di usia-usia sekolah, apalagi usia-usia dini itu kan banyak warna berkenalan dengan warna gitu. Jadi kan alangkah baiknya jika mereka sebelum
memasuki sekolah mereka dites dulu Tes gitu. dulu. Kemudian juga pentingnya adalah untuk menentukan jenjang pendidikan selanjutnya kan, menentukan jenjang pendidikan, pekerjaan ya juga. Kalau tahu sejak dini kan mereka udah tahu mereka harus memilih bidang yang tidak mengharuskan mereka harus bebas buta warna gitu. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa kalau kita tahu sejak dini, maka mereka biasanya akan lebih mengetahui keterbatasannya, kemudian dia akan menyesuaikan diri gitu loh. Lebih bisa untuk menyesuaikan diri atau adaptasi dengan kegiatan sehari-hari. Untuk mempersiapkan jenjang berikutnya ya dok. Iya, itu lebih penting lagi. Kalau penyebabnya sendiri dok, buta warna itu memang bawaan atau bisa karena didapat ya dok? Bisa karena hal lain gitu? Kalau berdasarkan penyebabnya, buta warna itu bisa dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah kongenital atau keturunan. Biasanya karena kelainan kromosom yang diturunkan. Biasanya dibawa atau diturunkan oleh kromosom X. Jadi sex-linked ya, kromosom X. Jadi kalau misalnya perempuan itu kan kromosomnya XX. Double X ya, kalau laki-laki kan XY, X-nya cuma satu ya. Jadi kalau pada perempuan, kalau misalnya satu X-nya sudah membawa faktor buta warna, yang satunya kan masih normal. Jadi dia disebut sebagai carrier. Atau pembawa. Ya, kalau misalnya dia carrier, perempuan itu bisa tidak muncul buta warnanya. Gitu. Sedangkan kalau laki-laki, X-nya kan cuma satu. Kalau dia satu X-nya itu udah bawa sifat buta warna, manifest jadi muncul jadi buta warna. Jadi ini berhubungan dengan kenapa angka buta warna pada laki-laki itu lebih tinggi dari yang perempuan gitu. Karena kalau menurut suatu studi ya dikatakan bahwa angka kejadian buta warna pada laki-laki itu sekitar 8%, sedangkan pada perempuan setengah sampai 1%. Jadi memang rendah ya. Lebih. Jadi beruntung ya kalau bagi perempuan ya. Tapi kalau yang perempuan itu nggak bergejala, apakah tetap bisa dites dok? Kan itu carrier ya, pembawa. Bisa dites atau memang nggak bisa ya dok? Kalau carrier biasanya nggak muncul. Nggak muncul ya memang ya dok. Nanti anaknya punya potensi 50% anak laki-lakinya akan jadi buta warna. Iya siap dokter. Terus itu kan kalau yang keturunan. Berarti kalau yang karena hal lain ada juga dok? Iya bisa juga. Jadi buta warna bisa juga karena dapatan. Karena setelah mengalami penyakit tertentu atau setelah kecelakaan, cedera kepala, stroke gitu. Saya kasih contoh aja ya dok, salah satunya adalah penderita diabetes mellitus. Pada pasien penderita diabetes mellitus itu kan bisa ada komplikasi ke retina. Ya, kita tahu bisa terjadi retinopati diabetik, di mana kelainan pada diabetes itu kan di pembuluh darahnya ya, vaskular. Kalau sudah terjadi retinopati diabetik, maka pembuluh darah di retina itu mengalami kelainan kan dok. Nah itu kan bisa menyebabkan kelainan juga di sel kerucutnya itu tadi yang di retina, sehingga bisa muncul kelainan buta warna. Penyebab lain bisa juga karena glaukoma, kemudian pada kelainan pada saraf mata. Kelainan pada saraf mata itu bisa karena inflamasi atau radang, bisa juga non inflamasi kayak intoksikasi atau karena efek obat. Misalnya tambutol, obat TBC itu jangka lama itu juga bisa bikin intoksikasi ke saraf mata dan akhirnya ke sel kerucut juga. Kemudian cedera kepala atau stroke itu juga bisa bikin buta warna setelah itu karena pengolahan warna di otaknya terganggu gitu. Jadi bisa karena yang tadi bisa keturunan, memang itu mayoritas itu ya. Kemudian bisa juga karena dapatan akibat setelah mengalami penyakit lain. Terus kalau misalnya yang bawaan sama didapat itu, apakah buta warnanya bisa balik apa memang irreversible sih dok? Bisa pulih lagi atau gimana ya dok? Yang dapatan, kalau yang dapatan tergantung dari berat ringannya penyakitnya ya. Kalau yang masih ringan ya biasanya bisa, tapi agak sulit ya. Rata-rata sih tetap permanen. Kalau yang bawaan memang ini ya dok berarti ya? Kalau yang bawaan memang sampai saat ini belum ada terapinya. Iya, karena kan kelainannya genetik. Jadi terapinya ya seharusnya terapi genetik ya, tapi sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa bisa untuk mengobati kelainan buta warna. Yang terbaru itu ada lensa kontak buta warna dan kacamata buta warna. Jadi itu pemakaiannya bisa membantu penderita buta warna untuk bisa mengenali warna lebih baik. Cuman memang keluhannya biasanya katanya sih melelahkan untuk pakai itu terus-terusan. Tapi lensa kontak dan kacamata itu bukan berarti
menyembuhkan, dia hanya membantu ya, saja, Dok. tapi tidak menyembuhkan kelainannya. Baik dokter, kalau begitu sebenarnya gimana sih dok cara untuk mendiagnosis seseorang buta warna? Kayak tes-tesnya apa aja? Biasanya kan kita suka lihat yang buku gitu ya dok, buku yang ada pola-polanya gitu ya dok. Ya. Untuk tesnya sebenarnya ada banyak sih, bukan cuman buku itu saja. Ini ya saya bawa. Oh ya dok. Namanya buku Ishihara. Ishihara ya dok. Bukunya seperti ini. Kalau tes buta warna ada banyak. Yang paling banyak dipakai, yang paling mudah gitu, yang paling banyak digunakan adalah yang ini, tes Ishihara. Tes Ishihara ini pun ada banyak. Yang saya bawa ini adalah yang 38 plates atau 38 piring ya, 38 halaman gitu. Kalau ada juga yang lebih sedikit gitu. Lebih sedikit. Iya. Kalau tes Ishihara itu nanti isinya adalah kartu-kartu, isinya adalah kartu-kartu yang berisi titik-titik membentuk pola gitu ya. Titik-titik yang isinya kombinasi warna. Ishihara ini untuk mendeteksi buta warna merah hijau. Merah hijau saja dok. Merah hijau. Dia isinya adalah titik-titik kombinasi warna, di mana di tengahnya itu ada angka-angka dan ada juga yang alur. Jadi yang alur, ya ini yang angka harus disebutkan oleh pasien, kemudian kalau alur harus ditunjukkan alurnya seperti apa. Yang halaman pertama ini dok, ini yang angka 12, itu kayak semacam plat demonstrasi ya. Jadi ini semuanya bisa, yang normal dan yang kelainan tuh biasanya bisa baca, harusnya bisa baca. Kalau yang plate selanjutnya misalnya yang angka 8, kalau yang buta warna biasanya ngelihatnya angka 3 aja. Nanti masing-masing yang mana nggak bisa itu ada interpretasinya. Iya. Jadi memang kalau tes seperti ini tetap harus dokter yang melakukan ya dok? Sebaiknya pemeriksaan buta warna memang pakai yang standarnya apa gitu. Kalau Ishihara ya pakai bukunya langsung gitu. Kemudian nanti sebaiknya sih periksa sama dokter karena kan nanti akan diinterpretasikan gitu. Soalnya kan banyak ya dok yang kayak tes-tes online gitu dok, yang mandiri gitu ya dok. Yang di komputer internet itu di internet aplikasi gitu, itu juga ada ya. Kalau hanya untuk screening aja sih nggak apa-apa, nggak masalah. Buat menyadari gitu ya dok. Screening aja. Kalau ada yang kayaknya kok aneh gitu nggak bisa, nah baru konsultasi lebih lanjut gitu. Karena kan perbedaan kontras, sensitivitas, warna gitu kan juga akan mempengaruhi hasilnya. Jadi sebaiknya sih kalau memang pas screeningnya ada kecurigaan kelainan ya nanti sebaiknya konsultasi. Begitu ya. Jadi lebih bagus memang konsultasi sejak awal ya dok. Iya. Untuk pengobatannya sendiri berarti gimana ya dok? Terapi gitu? Terapinya belum ada tadi ya dok. Paling yang menggunakan lensa atau kacamata itu ya dok. Itu bukan terapi ya, hanya supaya lebih alat bantu gitu ya dok. Aja. Iya dok. Terus kalau untuk pencegahannya gimana ya dok? Misalnya memang udah tahu nih ayahnya punya buta warna, kan nggak mau anaknya juga buta warna. Itu bagaimana ya dok biar nggak menurunkan gitu, mewariskan? Kalau pencegahan sebenarnya agak sulit ya dok. Kalau ini sebenarnya sulit untuk mencegah gitu. Cuman bisa saja kalau kita mau melakukan namanya pre-marriage counseling atau konsultasi pranikah itu dengan menghindari pernikahan antara pria dan wanita yang mempunyai faktor buta warna pada kromosom X-nya dengan melihat pedigree atau pohon keluarga. Status silsilah keluarganya ada riwayat buta warna atau enggak di dalam silsilah keluarganya gitu ya dok. Jadi kan kalau yang wanita memang tidak bergejala ya dok. Jadi mungkin kita tahu dia membawa gennya itu dari ayahnya gitu dok. Wanita tuh bisa bergejala bisa enggak gitu. Jadi kan ada 1% yang bisa bergejala. Jadi tergantung dia itu jadinya carrier atau memang menderita buta warna. Iya. Gitu ya dok. Kalau dia carrier 50% anak laki-lakinya akan jadi buta warna. Kalau dia positif dia buta warna, anak laki-lakinya 100% buta warna. Iya. Karena gen X-nya itu ya. Kalau kita bisa pakai silsilah itu tadi bisa diurutkan gitu. Ya begitu ya dok untuk seputar buta warna ya pengenalan. Tapi sebenarnya ini sih yang perlu saya tambahkan dokter Nadia, yang penting itu buta warna itu sebenarnya bukan bukan menjadi akhir dari segalanya, bukan penghalang, bukan tidak membatasi kita gitu untuk lebih berkarya. Karena buta warna itu kan tidak tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang, tidak mengurangi potensi kreativitas dari seseorang. Justru kalau dia bisa mengetahui dari awal, dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dia bisa menerima, kemudian dia bisa menentukan jenjang pendidikan dan juga karir yang sesuai dengan kondisinya gitu. Karena kan memang tidak membatasi yang lain-lain, ada kelainan yang lain ya.
Gitu ya dok, jadi yang penting berarti memang deteksi sejak awal ya. Kalau misalnya sudah punya riwayat keluarga yang buta warna, baiknya anaknya juga diperiksa sejak awal gitu ya dok. Dan untuk jenjang karir selanjutnya juga masih tetap terbuka banyak kesempatan ya dok. Masih banyak yang lain, jangan jadi sedih gitu ya dok. Jadi batasan. Ya. Siap dokter. Itu ya, mungkin ada pesan terakhir dok untuk para sobat sehat semua mengenai buta warna ini dok? Ya mungkin sama sih seperti yang tadi terakhir saya sampaikan itu, pokoknya buta warna tidak membatasi tidak menyebabkan kita menjadi tidak produktif, tidak produktif dan tidak berhasil gitu. Buta warna bukan suatu kecacatan yang akan mempengaruhi masa depan kita. Jadi memang tetap harus semangat, harus menyadari dan menerima dan bisa beradaptasi. Kemudian tentukan karir, tentukan pendidikan, karena itu biasanya bermasalah di situ, di pendidikan, di karir gitu. Mereka pengen yang bidang yang syaratnya harus bebas buta warna gitu. Belum tentu di situ juga bisa berhasil ya. Jadi memang jalan bidang lain tuh pasti mungkin yang terbaik di situ. Ya. Jadi begitu ya sobat sehat untuk pemaparan materi dari Dokter Nilu pada hari ini. Dari mulai tadi sudah kita bahas ya dengan cukup lengkap, dari mulai apa itu buta warna, tipe-tipenya, terus kemudian bagaimana sih cara mendeteksinya, terus menanggulanginya dan faktor resikonya juga ya. Jadinya intinya tetap semangat ya semua sobat sehat, dan juga semoga ilmu kali ini terus bermanfaat dan bisa disebarluaskan kepada orang-orang yang sobat sehat sayangi. Begitu, saya Dr. Nadia dan Dr. Nilu pamit undur diri, semoga sehat selalu. Salam sehat.